lama banget aku vakum dan hari ini aku comeback. Akhirnya aku comeback dan mari hari ini kita bahas lagi tentang eyelash extension. Mungkin kemarin aku udah banyak banget vakum dan dari kalian tuh banyak banget yang nanyain atau dari kalian tuh banyak banget yang nunggu tentang video mapping ataupun remover. Nah, hari ini mari kita bahas. Kita bahas semuanya, bahas tuntas di YouTube channel aku, Faye Beauty Story. Oke guys, kemarin itu aku mau cerita dulu. Jadi kemarin itu udah banyak banget DM dan juga WA yang masuk ke Instagram aku, kemudian move di WhatsApp. Dan mereka banyak banget yang tanya-tanya tentang eyelash extension itu kayak gimana. Cuman saran aku sebelum kalian nanyain, kalian bisa nonton video aku dari pertama sampai terakhir tentang eyelash extension, karena di situ rata-rata yang ditanyakan itu udah aku bahas. Bukan karena aku nggak mau jawab, cuman alangkah baiknya kalian nonton videonya dulu, jadi biar kalian lebih paham lagi dan kalian bisa menanyakan sesuatu yang di luar video itu. Jadi kalian istilahnya nggak buang-buang waktu juga buat kalian, biar kalian bisa cepet paham. Nah, nggak cuman pertanyaan aja, kemarin juga beberapa banyak banget yang nanya ke aku tentang kursus eyelash extension. Mungkin dari kalian ada beberapa yang memang free dan juga ada yang berbayar. Kalau berbayar itu istilahnya kursus yang ada pertemuannya. Maksudnya kita tetap muka langsung, aku ke sana atau kalian ke sini, kita belajar secara langsung dan aku ajarin secara langsung, aku mentoring juga secara langsung. Cuman kemarin juga beberapa banyak banget yang udah virtual, aku pandu virtual, aku kursusin virtual, itu juga bisa dan itu free. Kalau misalkan kalian minta sertifikat itu sebenarnya aku agak berat karena memang kalian nggak langsung kursus ke aku, jadi untuk ngasih sertifikat pun aku nggak bisa mantau langsung kalian benar-benar udah layak atau belum dikasih sertifikat itu. Oke guys, itu bukan menciutkan niat kalian. Cuma kalau misalkan kalian memang butuh saran, butuh bantuan, butuh apapun, kalian bisa tanyain langsung ke aku. Insya Allah kalau misalkan aku lagi sempet, aku pasti bakal bales. Tapi kalau misalkan aku balesnya agak jutek menurut kalian, padahal aku balesnya biasa aja, aku minta maaf yang sebesar-besarnya, itu pasti karena aku lagi sibuk banget. Oke ya, sebelum aku masuk ke materi lagi, aku juga mau bilang sama kalian, karena beberapa juga ada yang nanyain, Kak, misalkan aku mau dimentorin gimana apa segala macemnya. Jadi gini guys, video yang dari awal sampai terakhir aku itu bikin, kalau misalkan kalian ikutin dengan benar, itu sebetulnya kalian udah bisa. Misalkan kalian minta dimentorin, itu cuma tinggal dimentorin aja, tapi nggak ngulang dari awal. Kayak misalkan di contoh videoku yang kedua, bukan, yang kedua itu tentang alat-alat. Yang ketiga, yang udah masuk ke materi, yang dimana aku di situ ngajarin kalian buat pasang bulu mata eyelash extension itu di buku. Mungkin buat kalian itu sepele banget, cuman kalian coba deh kalau misalkan yang otodidak kayak gitu ataupun yang belum mahir, pasti kalian berdiriin bulu mata satu aja di buku. Kalau memang kalian tuh belum terlalu bisa, itu bakalan susah banget. Dan kalau misalkan kalian udah mahir di situ, sebetulnya kalian di bulu mata itu akan lebih gampang di bulu mata asli gitu. Jadi kalau misalkan saran aku, kalau misalkan kalian mau ngikutin apa yang aku kasih tahu di video sebelum-sebelumnya atau video dari awal sampai akhir, itu sebetulnya insya Allah kalian udah paham. Mungkin akan ada beberapa yang akan bingung, cuman aku akan dengan senang hati ngajarin kalian, ngasih tahu ke kalian juga. Dan beberapa pertanyaan juga, ada yang tanya-tanya tentang eyelash extension itu, misalkan kayak erusian atau segala macamnya. Aku bisa ngebantu kalian, tapi itu nggak full karena di sini aku lebih prefernya itu ke Korean eyelash. Dan Rusian eyelash itu ada kursusnya lagi. Jadi aku nggak berani secara gamblang ngasih ke kalian tentang Rusian karena memang aku nggak mempelajari tentang Rusian gitu. Terus kalau misalkan dari kalian pun ada kemarin beberapa yang nanya juga tentang lem. Jadi apa yang aku saranin itu apa yang aku pakai. Jadi kalau misalkan kalian merasa itu terlalu mahal atau terlalu susah buat dicari, kalian bisa pakai lem dari merek apa aja. Yang penting itu menurut kalian bagus. Tapi please jangan yang perih di mata. Makanya aku kemarin ngerekomendasiin lem-lem yang aku pakai itu memang semuanya dari Jovisa. Nah, pertama aku pakai Jovisa, itu memang aku pakai yang pink ini. Bentuknya kayak gini, ini memang harganya mahal dan juga kalau buat sekarang itu dia susah banget buat dicari. Jadi selanjutnya aku pakai yang kode C48 yang hitam ini. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata yang ini juga makin susah dicari, padahal ini harganya juga sama. Terus kemudian aku akhirnya menemukan juga lem dari Jovisa. Itu yang bentuknya kayak gini. Ini harganya lebih murah, cuman sekitar 100 berapa gitu, dan ini
ada 3 tipe, jadi yang profesional, yang sedang, sama yang untuk mata iritasi atau yang mata gampang iritasi gitu guys. Itu ya guys masalah lem. Dan kemarin juga ada yang sempat komen di YouTube channel aku dimintain tolong buat nge-review tentang tempat penyimpanan lem yang bentuknya kayak gini. Itu bagus banget buat kalian dan ngebantu banget supaya lemnya itu nggak cepet kering, karena istilahnya sayang banget kan kalau misalkan kita beli lem harganya mahal kayak gitu ternyata lemnya cepet kering kayak gitu. Nah, tempat itu tuh sebetulnya membantu banget supaya lem kalian nggak cepat kering. Maksudnya itu bukan cepet kering pas dipasang, tapi cepet kering di wadahnya ini, karena lem ini meskipun di wadahnya ditutup rapet, itu kadang-kadang pas kita buka itu ternyata lemnya itu udah mengering di dalam sini. Nah, sebagai pengganti, kalau misalkan kalian masih pemula ataupun kayak aku pakainya buat nempatin lem-lem aku tuh pakainya kotakan kayak gini aja, guys. Pakai kotakan kayak gini aja, itu lemnya juga awet banget sampai habis, itu lemnya tetap awet dan nggak kering, dan harganya yang pasti jauh lebih murah daripada tempat lem khusus kayak gitu ya, guys. Oke guys, di sini aku bakal ngebahas lagi tentang mapping. Pelajaran yang belum aku kasih ke kalian itu adalah mapping. Sebetulnya mapping itu banyak banget guys jenisnya. Nah guys, mapping itu banyak banget jenisnya, dari model-modelnya juga banyak banget. Misalkan kalian pengen pasang di natural atau pasang di cat eye atau pasang di open eye, kitten, itu mappingnya beda-beda. Nah, buat kalian, aku ajarin dasarnya dulu. Jadi, pas aku mapping dulu, aku diajarin buat mappingnya itu 3 bagian. Misalkan nih, customerku minta di ukuran 12. Jadi, di situ aku bakal pasang ukurannya 10, 11, 12. Dan cara mappingnya itu kayak gini, guys. Nah, ini diibaratkan mata. Jadi ini ibaratkan aja mata. Dua mata ini kan dia berbentuk setengah lingkaran ya, guys. Nah, ini anggaplah ini hidung. Nah, di sini ukuran itu berarti mappingnya kita tuh kayak gini. Di sini ukuran 10, 11, yang di tengahnya ini 12, kemudian 11 dan 10. Kalau misalkan yang paling panjangnya itu 12, itu pun berlaku kayak gitu. Berarti yang kita pasang itu kalau yang kita pasang itu customer mintanya paling panjangnya itu di ukuran 11, berarti kita pasangnya itu dari ujung itu 9, 10, tengahnya 11, kemudian balik lagi ke 11, terus 9. Tapi kalau misalkan customer itu mintanya paling panjang di ukuran 12, berarti kita pasangnya itu 10, 11, 12, 11, 10. Gitu seterusnya. Paling panjang customer kalian mintanya itu di ukuran berapa, berarti mappingnya kalian seperti itu. Cuman kalau di tempatku di sini berapa studio eyelash itu mereka cuman pasangnya 2 ukuran. Jadi misalkan 11, 12, terus 10, 11 kayak gitu, berarti itu mappingnya pun sama. 10, 11, 10. 11, 12, 11 kayak gitu guys. Lebih mudahnya sih istilahnya seperti itu. Cuman kalau misalkan digamblangin, mapping itu sebetulnya banyak banget. Itu tergantung kalian mau mengimprovisasinya seperti apa. Yang penting kalian paham dulu tentang mapping. Nah, kalau misalkan kalian belum bisa mengira-ira nih, misalkan di ukuran 11-nya itu batasnya sampai berapa, di ukuran 12-nya itu batasnya sampai berapa, kalian bisa pakai pulpen warna, dan itu bisa kalian garis itu di iPad-nya. Jadi kalian nggak bingung kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalian udah kebiasaan mapping, kalian bakalan lama-lama paham dan kalian bakal punya perkiraan sendiri. Oh, mappingnya ternyata di sebelah sini. Oh, mappingnya ternyata ukurannya cuma sampai segini. Oh, yang 10 aku pasang segini kayak gitu. Kenapa sih kita harus mapping? Itu tuh biar bentuknya itu lebih bagus. Dan apalagi jenisnya eyelash itu kan banyak, jadi kita bisa ngebedain nih antara yang natural, cat eye, open eye, kitten, kayak gitu-gitu. Cuma kalau misalkan untuk standarnya di sini biasanya mereka udah pakai natural aja, itu juga udah cukup sih guys. Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai mapping, istilahnya sama kalian itu dicampur, bukan dicampur, istilahnya kalian gunakan ukuran 12 12 semua, 11 11 semua kayak gitu, nanti jadinya lebih kayak kipas. Karena kan kita tahu bulu mata asli kita itu kan juga bentuknya nggak semuanya sama panjang. Jadi yang sini biasanya lebih pendek, yang sini lebih pendek, yang sini panjang. Nah, sama kalau misalkan kita pasang eyelash pun harus seperti itu. Jadi yang ujung
Yang ujung mata sini sama sini itu lebih pendek, yang tengah lebih panjang, atau yang paling panjang, gitu guys. Nah, terus ini saran lagi buat kalian. Kemarin banyak banget pemula-pemula yang nanya ke aku, bukan pemula sih, istilahnya yang pengen belajar, pengen mulai bisnis eyelash itu nanya ke aku. Kak, aku kemarin pasang ke customerku ukuran 14, Kak, aku kemarin pasang ukuran 13. Guys, menurutku itu kalau misalkan untuk orang-orang awam, memang mereka mungkin nggak tahu kalau ukuran yang kita pasang itu ternyata sepanjang itu. Cuman kalau misalkan mereka akhirnya merasa nggak pede, kok bulu matanya kayaknya nggak natural ya, atau misalkan kepanjangan ya, kayak gitu, mereka nggak mau balik lagi. Jadi hati-hati banget guys, aku saranin kalau misalkan kalian pasang, amannya itu kalian dipasang ukuran terpanjangnya itu 11 atau 12. Kalian bisa ngelihat dari bentuk mata mereka. Misalkan mata mereka itu lebih gede kayak gitu, atau misalkan mata mereka itu blow tapi yang blownya nggak terlalu blow banget kayak gitu, kalian bisa pasang di ukuran 12. Atau misalkan bulu mata mereka masih sehat, itu kalian bisa pasang di ukuran 12. Cuman kalau matanya itu sipit, kecil, terus ininya itu nggak lebar, kecil kayak gitu, jangan kalian pasang yang panjang-panjang, dipasang aja ukuran 10-11 biar hasilnya lebih natural dan lebih bagus. Tapi bisa juga kalau misalkan beberapa customer yang udah biasa dengan eyelash extension, pasti mereka akan request, Kak aku dipasang, bisa kita tanya, Kak mau ukuran berapa? Misalkan dia udah biasa, Kak dipasang 10-11 ya, atau 11-12 ya, atau bahkan 12-13 ya, oh itu berarti boleh, kita mau pasang sesuai yang mereka minta, karena mereka udah terbiasa. Cuman kalau untuk awal-awal misalkan mereka itu nanya ke kita, Kak bagusnya aku dipasang ukuran berapa ya? Nah kita harus benar-benar menyesuaikan dengan mata mereka dan juga dengan bulu mata mereka. Misal nih mata mereka belok, mata mereka besar atau lebar gitu, cuman bulu mata mereka ternyata kecil-kecil atau rontok atau pernah eyelash tapi bulu matanya rusak kayak gitu, jangan kita paksain dengan eh, yang tebal atau yang panjang. Kita pasang aja di ukuran yang pendek kayak 11 gitu, dan pasangnya satu-satu, itu asal dipasang di semua bulu mata itu juga nanti kelihatannya bagus dan natural. Gitu ya guys. Nah, semoga video mapping ini membantu buat kalian. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa tanya ke aku. Aku dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian. Cuman kalau misalkan jawabanku lama, aku mohon maaf juga sama kalian ya guys, karena banyak banget DM dan juga WA yang masuk ke aku, dan aku usahain aku bakalan jawab satu-satu. Tapi sebelum video ini berakhir, aku nggak akan pernah lupa buat minta ke kalian buat like dan subscribe YouTube channel aku ini. Jadi aku bisa selalu kasih video-video yang semoga bermanfaat buat kalian dan juga membantu buat kalian. Tetap semangat buat kalian yang memulai bisnis eyelash extension. Kalau misalkan kalian butuh bantuan, ayo kita belajar bareng-bareng. Thank you guys! Baby, lock the door and turn the lights down low.